Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bu Fatma? Alhamdulillah sehat, Bu. Luar biasa ya, Bu Fatma ya. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Fatma karena pada sesi wawancara kali ini Ibu Fatma sudah bersedia untuk saya lakukan coaching sebelum Ibu Fatma akan melakukan supervisi di kelas nanti. Nah, Ibu Fatma, pada sesi wawancara kali ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Fatma sebelum Ibu Fatma akan melakukan supervisi di kelas nanti. Jadi pada kesempatan ini adalah sesi pra-observasi ya Bu Fatma. Baik Bu Fatma, saya bisa mulai wawancara kita kali ini. Ya. Jadi Bu Fatma, sebelum Ibu Fatma akan melakukan supervisi di kelas nanti ini Bu Fatma, kira-kira apa saja nih tujuan pembelajaran Ibu Fatma nanti pada pembelajaran nanti di kelas? Tujuan pembelajaran saya pada mata pelajaran khususnya PKN yaitu siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ya Bu Fatma ya, tujuan pembelajaran Ibu Fatma nanti pada saat pelaksanaan supervisi nanti. Oke, lanjut Bu Fatma ke pertanyaan kedua. Nah, kira-kira nih Bu Fatma, pada nanti Ibu Fatma akan melakukan supervisi di kelas, melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira apa saja area pengembangan yang akan Ibu Fatma capai pada pembelajaran nanti di kelas? Area pengembangan yang akan saya capai pada saat sesi pembelajaran yaitu siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, tercapainya pembelajaran di dalam kelas. Ketiga, siswa dapat mengembangkan buku dan media pembelajaran. Baik, jadi ada 3 ya area pengembangan yang akan Ibu Fatma capai nanti pada saat proses pembelajaran di kelas, khusus mata pelajaran IPS, PKN ya Bu Fatma. Oke, terakhir nih Bu Fatma. Nah, dari pembelajaran nanti yang akan Ibu Fatma lakukan di dalam kelas, kira-kira strategi apa Ibu Fatma yang sudah Ibu Fatma persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran nanti di kelas? Ya, strategi yang saya lakukan untuk pembelajaran di dalam kelas, yang pertama yaitu saya harus menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, menyiapkan bentuk-bentuk ice breaking agar siswa lebih semangat dalam menerima pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan seperti laptop, LCD, dan media pembelajaran. Jadi itu ya Bu Fatma, strategi yang akan Ibu Fatma lakukan pada saat nanti pembelajaran. Jadi tadi sudah yang Ibu Fatma sampaikan itu seperti menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian ice breaking ya, yang tentunya ini juga akan memotivasi siswa dalam proses pembelajaran dan alat-alat pendukung lainnya pada saat nanti proses pembelajaran Ibu Fatma di kelas. Ya, baik Bu Fatma, jadi itu beberapa pertanyaan terkait dengan pra-observasi. Sukses untuk supervisinya nanti ya Bu Fatma ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Ibu Fatma pada sesi wawancara kali ini. Oke Bu Fatma, kita akhiri sesi wawancara kita pada pra-observasi kali ini. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Kresna? Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kresna sudah melaksanakan tugas kita untuk berdoa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi atau pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Aku dan Hari. Ada apa dengan mereka? Sakit. Kita doakan bersama-sama yang sakit agar segera cepat sembuh ya. Ya. Selanjutnya tema kita hari ini adalah siang berbagi. Ya, siang berbagi. Satu kata pada siang ini. Satu kata pada siang ini apa? Satu kata pada siang ini. Panas. Oke, panas. Berarti ruangan kita panas ya? Ya. Bahagia tidak? Bahagia. Kenapa bahagianya? Ada kipas pun. Ada kipas. Oke, berarti bahagia panas tapi ada kipas, ada pendingin. Oke. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, masih ingatkah dengan kesepakatan kita di dalam kelas tentang disiplin positif? Masih ingat? Coba salah satu yang bisa kalian ingatkan kepada ibu apa salah satunya? Silakan angkat tangan. Silakan. Siapa? Iya, silakan berdiri. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Ya, tidak boleh berisik di dalam kelas. Ada lagi? Ya, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Ada lagi dari kelompok ini? Disiplin positif. Oke, silakan. Tidak boleh makan saat tidak di dalam kelas. Tidak boleh makan pada saat di dalam kelas. Ada lagi? Ya, silakan. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Oke. Ada lagi? Satu yang belum. Apa? Ingat-ingat. Apa? Ada satu kesepakatan kita yang belum. Ada yang ingat? Iya, silakan. Tidak boleh masuk keluar kelas. Oke. Oke, untuk melatih kefokusan kita dalam pembelajaran nanti, kita akan mengikuti teknik stop. Ya, ini adalah mungkin adik-adik sudah pernah melakukan pada saat pembelajaran kita sebelumnya. Oke, silakan duduk dengan baik dan santai. Oke, silakan posisi duduk. Posisi duduk yang baik dan santai. Oke, kaki diluruskan. Posisinya santai. Letakkan satu tangan di perut. Letakkan satu tangan di perut. Oke. Kemudian satu tangan lagi di bagian dada. Oke. Silakan dilakukan. Kemudian tarik napas secara perlahan-lahan. Tarik napas secara perlahan-lahan. Kemudian rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, hembuskan
dalam perut. Bisa? Oke, kita lakukan. Yang pertama apa yang kita lakukan? Duduk secara santai. Oke, lakukan duduk secara santai. Kemudian tangan satu di bagian perut, tangan yang satunya di bagian dada. Kemudian silakan tarik napas secara perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk di bagian tubuh kita, bagian perut. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Jangan ditahan ya, dihembuskan. Oke. Lakukan teknik ini sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan secara perlahan-lahan. Selesai. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kesepakatan kita tadi? Ya, silakan. Ya, relax. Oke. Apalagi? Ya, silakan. Ya, senang. Oke. Jadi setelah kita melakukan teknik stop tadi, tubuh kita terasa rileks, tenang, dan kita siap untuk menerima pelajaran. Oke. Pada pembelajaran kita yang kemarin, ada yang masih ingat tentang apa? Ada yang masih ingat tentang apa? Pembelajaran kita yang kemarin. Iya, silakan. Mengenal suku dan kebudayaan. Mengenal suku dan kebudayaan. Ada lagi? Ada lagi? Iya, silakan. Ada lagi? Iya, silakan. Keberagaman agama dan suku. Keberagaman agama dan suku. Oke. Jadi materi kita hari ini masih ada keterkaitan antara materi kita yang kemarin dengan materi kita hari ini. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita akan mengetahui dulu capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan mengidentifikasi kearifan lokal dan perubahan budaya di lingkungannya. Nah, bagaimana? Sudah bisa kita memasuki materi kita? Dan sebelum kita memasuki materi, Ibu ada video untuk kalian simak. Silakan disimak video ini. Sebentar, setelah kalian simak, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Diabaikan saja.
kalian sudah menyimak video ya? Sekarang ada pertanyaan dari kalangan seperti kesepakatan kita. Oke. Bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan yang sudah kalian simak tadi? Pertama, bagaimana cara kita melestarikan kebudayaan yang sudah kalian simak? Angkat tangan dulu. Iya. Menghargai tradisi kebudayaan dan ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Dari kelompok ini tadi cuma diam-diam. Silakan dari kelompok ini. Bagaimana cara kita melestarikan? Apakah kita hanya duduk diam saja? Ya, bagaimana cara melestarikan? Dalam kesenian. Ada lagi? Oke, silakan. Bermusyawarah lalu bergotong royong. Bermusyawarah lalu bergotong royong. Oke, boleh tepuk tangan. Aduh, boleh berambil. Oke, ini hampir bersuara. Jangan kita lihat. Situs adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Nah, contoh dari situs itu adalah seperti adanya batu-batu, ya, seperti adanya batu-batu. Contohnya batu apa ya? Candi. Iya, candi. Kebiasaan angkat tangan ya, kebiasakan. Oke. Kemudian apa lagi selain batu, selain candi? Selain candi ada apa? Patung. Oke. Ada lagi? Patung. Iya, siapa sama? Ya. Ukiran batu. Oke, bagus. Apa lagi? Ya, si batu sejarah. Batu prasejarah. Oke, berikan aplaus. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa situs itu adalah tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu, yang contohnya adalah seperti candi, batu-batu prasejarah, ya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah yang dimaksud dengan tradisi lokal. Di sini adalah tradisi dari kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan siklus kehidupan maupun kegiatan bersama masyarakat. Di sini ada contoh adalah, siapa yang tahu gambar apa ini? Ini tahu, ini gambar sapi. Sapi kegiatan apa atau tradisi apa ini? Ini tahu, ini sapi, semua orang tahu sapi. Pak, angkat tangan, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Tradisi apa? Tradisi? Hah? Balap sapi. Oke, berikan aplaus dulu. Balap sapi. Nah, ini adalah sarapan sapi yang berasal dari Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah yang biasa kalian lihat bajunya lorek-lorek, putih merah. Ya, itu adalah tradisi karapan sapi. Kemudian ada lagi selain tradisi ini? Itu luar biasa selain pada apa? Ya, silakan. Sudah. Ogo-ogo. Oke, berarti ada lagi selain dari itu. Dari Bali ada ogo-ogo, apa lagi? Selain ogo-ogo tradisi, apa yang sempurna? Tarian. Oke, bagus. Ada lagi tidak? Ya. Ini sapi. Oke. Ya. Adu sapi. Oke. Dari mana itu ya? Dari daerah mana? Adu sapi dari daerah mana?
sini bersuara, di sini sudah tidak bersuara. Apalagi selain tradisi apa yang tadi dari Bali, ada kan yang dari daerah lain? Yang dari daerah lain? Kuda. Oke, kuda lumping. Ada lagi? Tradisi lain? Tarian apa contohnya? Satu-satu tarian. Oke, tarian saman, berikan aplaus dulu. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, nah itu adalah tradisi-tradisi yang berasal dari Indonesia. Lanjut. Kalau tadi tentang tradisi, sekarang tentang kesenian yang sudah seperti yang sudah disampaikan oleh siapa tadi? Nah, ini diantaranya ada musik, tarian tradisional di daerah Jawa Tengah. Antara lain ada seni motopatan. Itu jenis kesenian yang sangat tradisional. Ada juga pop tradisional seperti lagu-lagu campur sari. Kalau mendengar kalimat campur sari, mungkin yang Jawa mungkin memahami apa itu lagu-lagu campur sari. Mana yang orang Jawa di sini? Mana yang orang Jawa? Lagu-lagu campur sari? Lagu apa itu? Lagu yang berbahasa Jawa. Oke. Nah, selain lagu, seperti yang sudah disampaikan oleh Aura, ada kesenian tarian. Contohnya selain dari sudah yang ditampilkan ini, yang disebutkan oleh Aura adalah tarian apa tadi Aura? Saman. Adakah yang lain? Iya, silakan Yuda. Tari kecak dari mana? Oke, berikan aplaus dulu. Tari apa? Tari Jatel. Tari Jatel dari mana? Jawa. Oke, berikan aplaus dulu. Ada lagi? Tari piring dari mana? Dari mana? Saya Bu. Iya. Tari reok. Tari reog dari mana? Iya, berikan aplaus dulu. Oke adik-adik, kalian sudah memegang LKPD. Ntar kalau ada yang kurang boleh ditambahkan saja. Ya, perhatikan LKPD yang sudah kalian pegang. LKPD yang sudah kalian pegang, lihat petunjuknya. Apa yang diminta di situ? Perhatikan apa hal penting atau menarik di sekitar daerah tempat tinggal masing-masing. Ya. Jadi ibu akan membagi, ibu akan membagi daerah tempat tinggal kalian. Ini kalian akan mengambil daerah mana? Satu daerah. Daerah Bali.
Kalau ini bagian mana? Sari Murni bagian Jawa. Oke? Oke. Nah, tugas kalian perhatikan masing-masing kelompok memperhatikan apa yang ada di lingkungan kalian maupun flora. Apa flora? Flora tentang apa? Flora? Tentang apa flora? Tentang tumbuhan. Oke, fauna? Fauna? Tentang apa fauna? Tentang? Biasakan angkat tangan. Oke. Ada lagi? Oke, jadi yang kalian akan perhatikan adalah daerah sekitar kalian tentang flora, faunanya, kemudian apa lagi? Lingkungan sosialnya, seperti apa lingkungannya, apakah lingkungannya bagus, baik, ya. Kemudian kalian masing-masing bisa memperhatikan seperti kebun, sumber air, apakah ada kebun, ada sumber airnya, tumbuhan, atau juga binatang yang unik maupun tradisi-tradisi. Nah, jadi misalnya di Bandung Roja, lingkungan saya itu banyak terdapat ayam. Maksud apa itu? Flora. Fauna. Di lingkungan saya banyak terdapat tanaman berupa bunga-bunga mawar. Apalagi yang biasa sering digunakan untuk persembahyangan. Apa itu? Tentang apa? Ada lagi? Apa? Kehidupan sosial yang ada. Ya, kehidupan sosial yang ada di situ seperti apa? Ya, masyarakatnya ramah, sering berkomunikasi, sering bertegur sapa. Lagi, baik dan tidak sombong. Oke, kalian bisa ceritakan daerah kalian itu seperti apa dalam kertas ini. Boleh? Ya, tentang apa yang ada di lingkungan sekitar kalian. Flora, faunanya, lingkungannya, keseniannya. Tahu ya? Tentang apa lagi selain kesenian? Ada tempat situs-situs kebudayaan tidak? Tadi? Ada. Ya, ada tidak? Ada. Oke, nah, kalau ada seperti apa? Jelaskan ya. Lalu apa lagi? Selain situs, tradisi apa yang ada di Sari Murni? Ya, tradisi. Kemudian selain tradisi apa lagi tadi? Yang terakhir adalah kesenian. Keseniannya apa? Boleh? Sudah paham? Bagaimana? Baru bisa yang paham. Di sini? Belum. Oke. Sini dari Bandung Roja. Apa yang ada di lingkungan kalian Bandung Roja ini? Apakah ada tanaman? Apakah ada hewan-hewannya? Kehidupannya bagaimana di sini? Kehidupan lingkungannya seperti apa? Itu kalian jelaskan. Dijelaskan dalam kertas itu. Itu nomor 1 ya. Kemudian tradisinya seperti apa? Seperti tadi, ada tradisi, ada situsnya, dan ada kesenian. 3 itu harus masuk. Oke? Perhatikan 3 ya. Ini Jawa. Lingkungan yang kalian tempat tinggal.
Ada. Seperti apa lingkungannya? Tumbuhan tidak? Ada hewan-hewan tidak? Ya. Apalagi selain itu? Ada tradisi? Ada sosial, kehidupan sosial di dalamnya? Ada. Apalagi? Situs-situsnya ada nggak tadi? Ada, yakin ada. Oke, aku tidak tahu kalian yang menyatakan ada. Kemudian apa lagi? Ada tarian? Oke, ada. Apa lagi? Selain tarian? Baju adat atau kesenian. Oke, ada tradisi. Ada tidak? Tradisi. Ada. Oke, silakan kalian. Nomor 1. Kemudian yang nomor 2. LKPD nomor 2. Menurut kalian apa yang perlu dan menarik untuk dikembangkan di tempat tinggal kalian? Ya. Setelah kalian amati di tempat tinggal kalian, sudah kalian lihat, oh, ada tanaman, ada apa? Ada hewannya, ada tradisinya, ada situsnya, ada apa namanya? Ada keseniannya. Apa yang bisa kita kembangkan untuk daerah ini? Iya, silakan dijelaskan sebentar setelah kalian dapatkan di presentasi. Kalau kesenian, oke, ada kesenian setelah ini yang kedua, apa yang kalian angkat untuk dipopulerkan di daerah itu? Misalnya, tradisi. Tradisi, bukan kesenian, tradisinya. Ya, musik. Nah, tradisi ogo-ogo itu untuk apa kalau kita angkat? Untuk apa? Untuk menarik wisatawan untuk datang ke mana? Iya, itu yang kita populerkan. Oke? Itu juga kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 2? Oh. Tidak, kelompok 2. Oke, sudah paham? Nomor 2 sudah paham ya? Kita angkat apa yang sudah ada yang kalian menurut kalian bagus kalian anggap untuk dipopulerkan. Kalau misalnya di sini diangkat kesenian, apa yang bisa diangkat di sini? Kebudayaannya atau apa yang bisa kalian angkat untuk mengangkat daerah kita? Apakah dekat dengan sumber air? Oke, apa sumber airnya? Sumber kering, apa? Sumur bor, apa lagi? Ada kali? Sungai. Dekat tidak? Dekat. Oke, ada sumber airnya ya. Keseniannya apa yang Oke, silakan. Oke, siap, Michael. Semangat. Kelompok
Berdiri dulu. Kelompok 3, duta dari kelompok 3 siapa? Oke, silakan berdiri. Duta dari kelompok 1 siapa? Aura, silakan berdiri. Oke, kita searah jam ya. Searah jam. Oke, kelompok 2 Siwa akan mempresentasikan kelompok 2. Kelompok 1 mempresentasikan ke kelompok 2. Silakan Aura. Mika kelompok 2 akan mempresentasikan ke kelompok 3. Silakan pergi ke mereka dengan cara memberikan salam ya, seperti halnya kalian mempresentasikan. Berikan salam. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Saya datang ke sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, hasil kerja kelompok saya. Seperti ini hasil kelompok saya. Oke, silakan. Silakan. Fokus ke kelompok masing-masing saja ya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari Oke. Silakan tanyakan mereka apakah ada tanggapan atau masukan. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 2 yang ditanyakan kebanyakan adalah tradisi Bali, sedangkan yang menyampaikan adalah orang Jawa semua. Jadi pada makanya ibu bilang berikan masukan kepada kelompoknya apabila kalian lebih mengetahui. Ya, paham? Paham. Nah sekarang dari kelompok 1 setelah perhatikan kelompok 1 tadi sudah dipresentasikan kelompok 2 dan kelompok 3. Apa pendapat kalian tentang presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3? Satu orang berikan pendapatnya. Oke, silakan Yuda. Sudah sangat pas, aku masih susah dalam berbagai tradisi. Oke, pendapat dari kelompok 1 sudah sangat pas, baik. Namun mungkin duta yang dikirim untuk mempresentasikan masih ragu atau masih susah untuk menjelaskan. Mungkin terbentuk dengan hal tadi ya, budaya yang kalian tanyakan adalah budaya tradisi Bali, sedangkan yang mempresentasikan adalah Jawa. Itu hal benturannya ya. Akhir pembelajaran kita hari ini ada refleksi yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana perasaanmu dengan pembelajaran kita hari ini? Iya senang. Apa? Iya silakan Aura. senang. Iya senang. Ada lagi? Siapa tadi? Hamdi? Ada angkat tangan? Iya silakan Hamdi. Dapat mengetahui berbagai macam suku dan budaya lokal. Iya, berikan. Pertanyaan kedua, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Bagian apa yang menurut kalian menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Bagian yang mana? Silakan angkat tangan. Bagian yang mana menurut kalian yang paling menarik? Yuda? Silakan. Bagian yang paling menarik. Oke Yuda, silakan. Bagian di tradisi. Mempresentasikan tadi. Ya. Mempresentasikan tadi ya. Berarti bagian presentasi tentang tradisi. Oke.
Oke. Yang ketiga, tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran materi ini? Adakah tantangan pada pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ya, sudah. Jawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Oke, ada lagi? Hamdi lagi? Ada? Ada lagi pertanyaannya? Tirta? Ada pertanyaan? Ada lagi? Tantangan apa? Tidak ada tantangan hari ini? Tidak ada tantangan? Tidak ada tantangan? Yang benar? Tidak ada tantangan? Oke, alhamdulillah kalau memang tidak ada tantangan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kamu berlatih untuk mengatasi kalau apabila ada tantangan? Mengerjakan bersama secara diskusi kelompok. Oke, berikan nomor. Oke, setelah ini pembelajaran kita selanjutnya tentang materi kita yang akan kita lanjutkan pada pembelajaran kita adalah menghargai makanan tradisional. Ini lebih bagus lagi karena kalau menyangkut makanan mungkin kalian lebih tahu tentang makanan ya. Jadi pada pertemuan kita minggu depan kita akan membahas tentang menghargai makanan tradisional. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini berakhir, sebelumnya kita berdoa dulu. Ada yang bisa memimpin doa? Silakan Yuda. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Om Santi 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 dan selamat siang.